Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan tongkol suwir pakai kecombrang. Ini kita siapkan ikan tongkolnya yang sudah mateng ya, atau kalau di tempat Flavi Kasih namanya ikan tongkol cuek. Nah ini akan kita suwir-suwir. Flavis juga bisa pakai ikan tongkol basah. Kalau misalnya Flavis pakai ikan tongkol yang masih basah, Flavis kukus terlebih dahulu ya. Baru setelah itu kita suwir-suwir. Nah setelah disuwir-suwir, pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu. Gorengnya nggak usah lama-lama banget. Kita aduk-aduk sampai nanti warnanya sudah agak sedikit kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah selesai. Nggak perlu sampai kering banget, nanti nggak alot ya. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai kecombrang. Ada di tempat lain mungkin ada yang nyebutnya bunga honje, atau mungkin di tempat Flavis ada lagi nama lainnya ya. Boleh tulis di kolom komentar. Bagi Flavis yang nggak suka kecombrang, boleh digantikan pakai daun kemangi. Nah ini setelah bunga kecombrangnya kita siapkan, kemudian kita siapkan lagi cabai merah besar. Bagi Flavis yang suka rasa lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga akan kita potong-potong ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga akan kita potong-potong. Hari ini masaknya gampang banget, bumbunya juga sederhana, terus praktis, nggak perlu ngelek-ngelek dan nggak perlu blender-blender. Setelah ini kita akan tambahkan lagi petai. Ini peteknya sebanyak 2 lenjer ya. Kemudian kalau sudah siap semuanya, kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita masukkan brambang dan juga bawangnya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, baru masukkan cabai dan juga kecombrangnya. Nah bagi Flavis yang mau menggantikan kecombrang dengan daun kemangi, kemanginya nanti dimasukkan terakhir dengan peteknya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Kita aduk-aduk. Di sini kita beri bumbu lagi ya. Ada gula merah, kemudian garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh secukupnya. Gula merah bisa digantikan dengan gula pasir kalau Flavis mau. Bagi Flavis yang nggak mau tambahkan gula juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi, biarkan semua bahan tercampur rata dan bumbunya juga sudah larut. Baru kita masukkan peteknya. Nah kemudian kalau peteknya sudah masuk, aku masaknya nggak mau lama-lama lagi karena aku maunya nanti pada saat dimaam peteknya masih keletus-keletus. Begini aja udah cukup. Ini sudah matang, aromanya juga harum banget. Sekarang kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin lauk yang enak banget. Ini cocok banget dimakan pakai nasi yang masih anget-anget. Ini aku siapkan ikan asin. Kalau di tempat Flavi Kasih namanya ikan asin kertas karena memang benar-benar tipis kayak kertas. Kemudian kita siapkan lagi bahan lainnya, ada cabai merah besar. Tambahkan lagi juga tomat. Di sini aku pakai tomatnya 2 karena ukurannya kecil-kecil ya. Kemudian di sini aku pakai cabai keriting merah sebanyak 10 dan ada 15 cabai rawit, ada 4 bawang putih dan ada 12 bawang merah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Sebelum digoreng ikan asinnya terlebih dahulu direndam dengan air panas ya. Setelah itu dicuci yang bersih baru digoreng. Nah kita akan goreng sampai nanti ikan asinnya itu kering dan kemeriuk. Dan di sini Flavis juga bisa pakai ikan asin jenis lain, misalnya ikan teri ataupun ikan asin sesuai dengan selera Flavis di rumah. Kalau misalnya sudah
kering dan kemeliuk seperti ini, kita angkat, kita sisihkan, kita siapkan bumbunya. Pertama-tama kita akan potong dulu cabai merah besarnya. Di sini aku pakai cabai merah besarnya sebanyak 5 biji aja. Kemudian cabainya kita potong serong tipis-tipis dan isinya itu nggak usah diikutin, jadi kita hanya pakai luarnya aja. Isinya kita buang. Kalau semuanya sudah selesai dipotong, kita siapkan bumbu lainnya. Di sini untuk tomat dan juga cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah dan juga bawang putih akan kita blender ya. Sementara tadi itu yang dipotong hanya cabai merah besarnya aja. Ini supaya nanti halusnya lebih gampang. Tomatnya kita potong-potong dulu. Cabenya juga kita potong-potong dulu supaya nanti menghaluskannya lebih gampang. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai ulekan. Nah, kalau untuk di sini Flavi kasih pakai chopper dari Revel. Setelah bumbunya kita haluskan, kita akan tumis ya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya itu enggak ada languknya lagi dan sudah bebas dari air seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan lagi daun jeruk sebanyak 3 lembar, 2 jempol gula merah, sejumput garam dan sejumput penyedap rasa. Setelah itu masukkan cabai yang sudah tadi kita potong-potong. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti bumbunya tercampur rata semua dan gulanya juga sudah larut. Baru kita masukkan ikan asin yang tadi sudah kita goreng. Nah, kalau ikan asinnya sudah masuk, itu artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi, Flavis. Cukup diaduk-aduk cepat. Setelah itu baru kita siapkan di meja makan. Ini sudah aku siapkan nasi anget, tempe goreng sering yang anget, dan jangan bayamnya juga masih anget banget. Ini cocok banget untuk sarapan dan juga makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan teri yang enak banget untuk Flavis di rumah. Terinya kita goreng terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum digoreng, terinya itu lebih baik direndam dulu dengan air hangat, setelah itu ditiriskan ya, supaya nggak terlalu asin gitu. Nah, kita goreng sampai kering kayak gini ya. Nah, setelah ini kita tiriskan dulu. Kita siapkan bahan dan bumbu lainnya. Oke. Di sini kita siapkan 3 buah tomat hijau. Kalau kalian pakainya kecil-kecil boleh ditambahkan lagi ya. Ini agak besar soalnya. Kemudian ada petek yang ini yang bikin enak banget. Aku pakai 3 lenjer. Kemudian daun jeruk kurang lebih 4 sampai 5 lembar. Dan untuk bumbu halusnya di sini ada 2 butir bawang putih, ada 8 butir bawang merah, dan ada 70 gram cabai rawit kecil dan ada 50 gram cabai keriting besar. Nah, supaya nguleknya lebih gampang, kita potek-potekin dulu cabenya ya. Dan juga tambahkan 1 sendok teh gula pasir supaya nguleknya juga jadi lebih gampang. Nah, nguleknya itu sampai kayak gini aja, jadi nggak usah sampai halus-halus banget supaya nanti tampilannya tuh cantik gitu. Nah, sekarang kita akan tumis dulu ya bumbunya. Nah, tumis bumbunya dulu sampai nanti berbau harum. Kita aduk-aduk. Kemudian setelah itu baru masukkan bahan lainnya. Pertama-tama masukkan tomat dan juga daun jeruknya. Jangan lupa ya, daun jeruknya dikerus-kerus dulu supaya baunya itu lebih keluar atau lebih wangi gitu. Tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir supaya lebih sedap. Kalau mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa supaya rasanya itu lebih nendang gitu. Kita tumis lagi sampai nanti tomat dan daun jeruknya sudah keluar aromanya. Kemudian baru masukkan teri dan juga peteknya. Nah, kalau pete dan teri sudah masuk, itu artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi. Cuma tinggal kayak aduk bentar, habis itu nanti kita angkat. Nah, ini dia sudah mateng. Jadi biar peteknya itu ada kletus-kletusnya gitu. Nah, ini dia hasilnya. Ini enak
banget kalau di maem pakai nasi anget, apalagi maemnya tuh pakai alas daun pisang gitu. Itu akan lebih enak banget pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin sambal kecombrang. Rasanya enak banget loh. Ini kita perlu siapkan ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Jangan lupa cabenya biar gampang untuk diulek. Kita potek-potek dulu ya. Nah, kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini supaya rasanya itu cetar banget, kita tambahkan petai. Untuk petainya di sini aku pakai 3 lenjer aja. Kemudian di sini ada bumbu magic, ini namanya kecombrang. Ini karena ukurannya kecil-kecil banget, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya besar, cukup 1 aja. Nah, nanti sambal ini yang bikin rasanya enak banget itu adalah kecombrangnya. Jadi rasa kecombrang itu yang khas banget, yang akan membuat sambal ikan asin kecombrangnya rasanya jan enak tenan. Ini kalau sudah dipotong kecil-kecil, sekarang kita siapkan ikan asinnya. Flavis bisa pakai jenis ikan asin apa aja, bisa seperti yang aku pakai, atau misalnya mau pakai ikan asin jambal roti ya boleh, mau pakai teri ya boleh, pokoknya sesuai aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ikan asinnya biar nggak asin banget, kita akan rendam dengan air hangat sebentar ya, nggak usah lama-lama, 1 menit aja udah cukup. Kemudian kalau sudah, kita akan tiriskan sebentar. Setelah itu baru kita akan goreng. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikan asinnya terlebih dahulu ya. Kalau ikan asinnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan dulu. Nah, setelah itu kita akan tumis sambalnya. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan sampai harum, tapi belum matang banget ya. Setelah itu kita akan masukkan kecombrangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan sampai kecombrangnya sudah layu. Kemudian kita tambahkan sedikit garam itu sedikit aja karena ikannya kan sudah asin. Kemudian gula pasir dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavi. Kemudian kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi air, ini air yang sambal yang banyak. Kemudian kita akan masak, biarkan semua rasa menyatu dan sampai sedikit asat lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Baru kita akan masukkan ikan asinnya dan juga petainya. Nah, kalau ikan asin dan petainya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar supaya ikan asinnya tetap kriuk dan juga petainya tetap kletus-kletus. Nah, ini sudah matang. Ini aromanya udah enak banget. Ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau udah ada nasi putih angetnya, tambahkan lagi sayur sup atau sayur bening. Wah, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan asin. Wah, ini enak banget. Apalagi kalau nanti kita maemnya pakai jangan gori. Kemarin aku udah bikin, kalau misalnya sudah tanya nanti linknya aku taruh di deskripsi box.
Nah, ini selain ada ikan asin, untuk bahan-bahan lainnya di sini kita siapkan tomat. Ini aku pakai tomat merah, Flavis juga bisa pakai tomat hijau ataupun dicampur tomat merah dan hijau biar lebih berwarna juga nggak apa-apa. Kemudian ini tomatnya akan kita potong kotak-kotak. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai hijau yang besar. Ini akan kita potong serong-serong. Ini kita pakainya agak banyak ya cabenya, karena nanti ini bukan cuma untuk bumbu Flavis, tapi nanti kita juga maem untuk lauknya. Kemudian setelah ada tomat dan juga cabai, di sini kita siapkan cabai rawit merah supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka yang pedes banget, digantikan aja pakai cabai merah yang besar ya, biar nanti masakannya lebih berwarna. Kemudian di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jadi masakannya hari ini praktis, cukup semua diiris, nggak ada yang diulek ataupun di blender. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asin. Ini sudah dicuci, jadi biar nggak terlalu asin ya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan juga mateng. Jangan lupa dibalik-balik ya. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Nah, ini minyaknya biarin aja, aku pakai bekas minyak untuk goreng ikan asin. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti harum. Baru setelah ini kita akan masukkan ikan asinnya. Nah, tomatnya juga kita masukkan sekalian. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini namanya kecombrang Flavis. Ini aromanya tuh enak banget. Kalau aku nyebutnya ini bumbu magic namanya, karena dia punya aroma yang khas banget. Ada beberapa orang yang nggak suka dengan kecombrang, itu boleh ditiadakan, tapi kalau bagi Flavis yang suka, wajib untuk dimasukkan. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan airnya itu sedikit aja, jangan terlalu banyak, ini biar bumbunya itu lebih tercampur gitu. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma diaduk-aduk sebentar, habis itu nanti kita angkat. Ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget nanti kalau kita mau pakai nasi yang anget, terus ada jangan goriknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan asin. Ada yang juga bilang ini namanya gere. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi anget dan sayur asem ataupun sayur bening bayam. Pertama-tama kita akan siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Jangan lupa sambil kita balik-balik supaya nanti matangnya merata. Nah, ini sepertinya sudah matang Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Tapi nggak usah khawatir, di resep ini bumbunya benar-benar sederhana banget, simple banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir juga, rasanya nanti juga akan enak banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, yaitu daun bawang. Kemudian daun bawangnya akan kita potongnya agak memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan cabai rawit yang banyak. Jadi menu ini benar-benar pedes ya. Jadi kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedes, sebaiknya jangan coba menu yang satu ini. Ini cabai rawitnya akan kita motongnya jadi 2 bagian aja, nggak perlu tipis-tipis banget. Kemudian setelah ini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita belah jadi 2 bagian. Kalau besar ya boleh jadi 3 bagian. Nah, di resep kali ini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja atau brambang. Kemudian ini yang paling penting dan bikin enak, yaitu pete.
peteknya nggak boleh ketinggalan. Sekarang pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu berambangnya, kemudian cabenya kita akan tumis sampai nanti aromanya harum. Ini aku masih pakai minyak untuk bekas goreng ikan asin ya, nggak apa-apa ya, nanti biar lebih gurih lagi. Kemudian kalau sudah harum dan layu, kita tambahkan lagi gula pasir sedikit aja. Di sini kita nggak pakai garam lagi karena ikan asin itu sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan ikan asinnya, pete dan juga daun bawangnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan bercampur rata. Kalau misalnya pete dan daun bawang sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar supaya nanti peteknya masih crunchy dan daun bawangnya juga masih cantik banget. Nah kayak gini aja Flavis, ini masaknya udah mateng. Sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini kita tinggal ngambil nasi anget dan juga kalau bisa ada sayur asemnya. Wah, enak banget, seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata. Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Nah, ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuwir-suwir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuwir-suwir juga boleh. Nah setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong dari bulat, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya. Ini kurang lebih besarnya sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya, nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya.
Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Flavis juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget. Kita akan bikin resep balado ikan keranjangan ya. Ini aku siapkan sebanyak 6 keranjang, isinya 12. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tomat sebanyak 4. Aku pakai ukuran kecil ya. Kalau misalnya Flavis pakai ukuran besar, cukup pakai 2 aja. Kemudian tomatnya akan kita potong, jangan lupa bagian ujungnya kita buang ya. Setelah ini kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri dan juga cabai keriting merah. Kemudian bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender ya. Beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah bumbunya halus, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas, kita masukkan ikan keranjangannya. Kemudian kita akan balik, kita akan masak sampai nanti ikannya matang atau warnanya sudah agak kecoklatan. Nah, ini ikannya sudah matang. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita pakai minyak yang masih baru ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai kering kayak gini. Setelah itu baru kita akan masukkan tomatnya. Kemudian beri sedikit air. Setelah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan baunya itu sudah enak banget. Baru setelah itu kita akan masukkan ikan keranjangan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kita akan masak, biarkan bumbunya meresap ke dalam daging ikannya ya. Nah, resep ini aku suka banget karena cocok dimaem pakai tumis kangkung, cocok dimaem pakai sayur asem, ataupun pakai keluban godong bodin, ataupun pakai sayur bening bayam. Nah, ini sudah matang, ini aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan daun singkong yang enak banget. Ini kita pakai daun singkong, aku pakai daun singkongnya jenis cakar ayam. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai daun singkong yang jenis biasa. Ini daun singkong yang akan kita petik. Kalau sudah dipetik, ini akan kita rebus ya. Pastikan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita aduk-aduk. Nah, tips untuk Flavis di rumah kalau misalnya pengen daun singkong tetap warnanya cantik, di sini aku akan pakai garam, tapi Flavis juga bisa pakai baking soda. Terserah Flavis aja mau pilih yang mana. Kalau aku cukup pakai garam. Terus kemudian masaknya jangan ditutup, jadi nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau sudah mateng, kita angkat, kita akan sisihkan dalam mangkuk, kemudian kita langsung siram dengan air dingin. Nah, ini tips ini juga untuk bikin daun singkongnya tetap hijau.
Kemudian ini akan kita peres. Kalau sudah diperes, kita akan iris. Di sini aku akan iris kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk kita maem. Kemudian setelah daun singkongnya kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai teri dan juga ada petai. Ini petainya aku pakai sebanyak 3 lenjer dan terinya 1 genggam aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting. Nah di sini Flavis kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Jadi sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan terinya. Jadi bumbunya kita sisihkan, ini kan sudah sedikit minyaknya. Kita masukin terinya, ini fungsinya supaya terinya nanti lebih cepat matang dan kering. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa goreng terlebih dahulu terinya ya. Ini kalau terinya sudah kering, kita akan aduk rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau gula jawa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petenya. Nah ini kenapa petenya aku masukin terakhir, biar nanti pada saat dimaem itu masih ada rasa kletus-kletusnya. Kita tuh suka banget kalau makan pete itu masih ada rasa kletus-kletusnya. Ini sudah mateng, ini rasanya udah enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.